Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun saudara berada, kita akan sama-sama mengawali ibadah kita dan saya mengajak kita semua untuk membaca apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga dan dilanjutkan dengan pembacaan Mazmur 91. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, pernahkah kita berpikir bagaimana banyak hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya dipakai dengan karunia kesembuhan ilahi, mengusir setan, membangkitkan orang mati, bahkan melakukan hal-hal yang luar biasa? Misalnya di dalam Alkitab, Musa, Paulus, Petrus, dan banyak tokoh iman lainnya melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada satu kesamaan dari semua tokoh-tokoh tersebut, yaitu pengurapan Tuhan yang luar biasa ada pada mereka. Sesungguhnya pengurapan dari Tuhan adalah penting bagi orang percaya. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pengurapan dalam pelayanan dan kehidupan orang percaya. Di dalam Perjanjian Lama, tindakan pengurapan dilaksanakan pada acara ritual keagamaan, seperti penahabisan imam besar, penahabisan imam yang melayani, pengangkatan seorang raja, serta pengangkatan seorang nabi. Di dalam Perjanjian Lama, memang hanya orang-orang yang khususlah yang dapat menerima pengurapan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, pengurapan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama, instrumen yang seringkali dipakai dalam pengurapan adalah minyak. Minyak adalah lambang persetujuan dengan Allah, kehadiran Allah, berkat, kuasa, penghiburan, kesembuhan, sukacita, perkenanan, dan kesejahteraan. Akan tetapi, dalam Perjanjian Baru tidak terlalu ditekankan tentang minyak, tetapi Roh Kudus menjadi instrumen pengurapan itu sendiri. Prinsip yang mendasari pengurapan minyak adalah prinsip konsekrasi, yaitu memisahkan
atau mengkhususkan sesuatu atau seseorang kepada Tuhan. Prinsip konsekrasi dengan pengolesan minyak tetap berlaku pada era Perjanjian Baru. Lalu, apa contoh peristiwa pengurapan dalam Alkitab? Salah satunya adalah pengurapan double portion. Pengurapan 2 kali ganda sangat dikenal dalam gereja aliran Pentakosta dan karismatik. Istilah ini mengacu kepada peristiwa Elia dan Elisa yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1-14, di mana Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia. Salah satu dampak dari pengurapan double portion yang diterima Elisa adalah mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan Elisa 2 kali lipat lebih banyak dari Elia. Hal ini tidak membuktikan bahwa Elisa lebih hebat dari Elia. Justru lebih membuktikan bagaimana mentoring yang dilakukan Elia kepada Elisa berhasil. Peristiwa yang senada juga terjadi pada zaman Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 12, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Maksud perkataan Tuhan Yesus bukan berarti orang percaya lebih hebat darinya, melainkan orang percaya akan melakukan pelayanan yang menjangkau lebih banyak orang, serta pelayanan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dengan perkembangan teknologi, internet, dan media sosial, kini semua pelayanan penjangkauan dimungkinkan. Roh Kudus memenuhi dan mengurapi orang percaya untuk melakukan pelayanan tersebut. Pengurapan double portion merupakan pengurapan untuk pelayanan yang lebih besar. Umumnya terjadi dalam konteks bapa rohani dengan anak rohani. Orang percaya yang merindukan pengurapan tersebut tentu harus membangun hubungan bapa anak dengan pemimpin rohani yang Tuhan Yesus tempatkan di atasnya. Selanjutnya, apa maksud dan tujuan dari pengurapan? Dalam Lukas 4 ayat 18-19 dijelaskan bahwa Yesus Kristus sebagai yang diurapi. Jikalau Yesus saja menerima pengurapan dari Allah, terlebih lagi kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, pengurapan harus disadari sebagai bagian dari perjalanan orang percaya dalam menjalankan panggilan Kristus. Dalam hidup setiap hari, Tuhan pun telah berkata bahwa Ia sebagai gembala yang baik akan mengurapi kepala orang percaya dengan minyak. Pengurapan yang diberikan kepada orang-orang percaya dalam era Perjanjian Baru bukanlah untuk tujuan keselamatan atau berkat secara jasmani, namun untuk tujuan pelayanan, yaitu pemberitaan Injil dan menyatakan kuasa Allah. Dan yang terakhir, pengurapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Salah satu yang membedakan antara orang percaya dengan orang yang belum percaya adalah adanya pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Sebagai pengikut Kristus, pengurapan bukanlah sesuatu yang asing, melainkan menjadi bagian yang penting dalam perjalanan iman dan keseharian kita. Dengan demikian, orang yang percaya kepada Kristus sudah seharusnya menjadikan pengurapan sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari hidup mereka. Sekarang adalah era Pentakosta yang ketiga, di mana orang percaya menjadi the messenger of the third Pentecost. Dan pengurapan sungguh sangat kita perlukan untuk menuntaskan amanat anggungnya. Misi kerajaannya tidak dapat dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi, kita jangan sampai melewatkan kesempatan untuk menerima pengurapan dari Tuhan melalui para pemimpin rohani kita. Mari terima pengurapan Tuhan dengan iman dan mulai melangkah untuk mengerjakan apa yang Roh Kudus perintahkan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan. Kita sama-sama bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Dan biar pagi hari ini kita boleh sepakat sama-sama kita mau kasih yang terbaik untuk Tuhan. Mari siapkan hatimu, kita akan sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, untuk waktu yang terbaik yang Tuhan sudah berikan, untuk kami sama-sama boleh berkumpul, bersekutu di dalam Engkau, merayakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa sampai hari ini kuasa-Mu tetap bekerja, dan kasih-Mu akan selalu ada untuk setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami buka hati kami siapkan yang terbaik hanya untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Hanya dalam satu nama kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan, amin. Sebab hanya Kau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus.
Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari dengan segenap hatimu katakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau yang layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari sembah Dia, sebab hanya Kau yang layak untuk disembah Tuhan. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan. Sebab kasih setia-Mu tak pernah berkesudahan buat kami Tuhan. Sebab begitu besar dan ajaib kebaikan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur ya Tuhan, dan kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Kami memberikan persembahan yang terbaik melalui pujian penyembahan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara dengan sedap hati, dengan sedap suara-Mu, kita berikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Kita sembah Dia. Haleluya. Yesus, kami bermazmur Tuhan, meninggikan nama-Mu untuk selamanya Tuhan. Mari angkat tanganmu, kita sembah Dia. Haleluya, haleluya Yesus, kami sembah Kau Tuhan, kami
Tuhan, sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak Tuhan. For you are worthy to be praised, oh God. Lord, I love you and I worship you. You are worthy to be praised. Lord, I love you and I worship you. You are worthy to be praised. Lord, I love you and I worship you. You are worthy to be praised. You are worthy, worthy, worthy to be praised. Lord, I love you and I worship you. You are worthy to be praised. Lord, I love you and I worship you. You are worthy to be praised. Lord, I love you and I worship you. You are worthy to be praised. You are worthy, worthy, worthy to be praised. Sama-sama katakan, Lord, I love you and I worship you. You are worthy to be praised. Lord, I love you and I worship you. You are worthy to be praised. Lord, I love you and I worship you. You are worthy to be praised. You are worthy, worthy, worthy to be praised. For you are worthy to be praised. Lord, I love you and I worship you. You are worthy to be praised. Lord, I love you and I worship you. You are worthy to be praised. Lord, I love you and I worship you. You are worthy to be praised. You are worthy, worthy, worthy to be praised. You are worthy, worthy, worthy to be praised. You are worthy, worthy, worthy to be praised. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan, sorakan haleluya. Oh, makasih Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak dipuji, sebab Kau hanya yang layak disembah, hanya Engkau satu-satunya Allah. Engkau satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu.
Sungguh kami rasakan penyertaan-Mu selalu sempurna dalam kehidupan kami. Sebentar kami duduk diam di dalam hadirat-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar setiap apa yang boleh kami dengar boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam satu nama kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Shalom saudara, puji Tuhan. Hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama lagi, beribadah bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih buat hari ini, luar biasa kasih setiamu. Tidak pernah berubah, tidak pernah berkesudahan, terus sampai selama-lamanya. Sementara kami mau dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami mendengarnya, sehingga kami boleh mendapat pengertian yang baru, kami diperkaya dengan kebenaran firman Tuhan. Dan firman itu, Tuhan itu yang memberikan pertumbuhan buat kerohanian kami, hidup kami semakin berkenan di hati Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara, hari ini kita mau belajar dari Matius 9 ayat 9 sampai ke 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Ayat ke-10, kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Sampai sini dulu saudara. Saudara, kisah ini menggambarkan cerita tentang perjumpaan Yesus dengan Matius dan orang-orang berdosa dan disaksikan oleh orang-orang Farisi. Kata Farisi menurut bahasa Yunaninya adalah Farisaios, artinya orang-orang religius, orang-orang yang memisahkan diri dari pergaulan dengan orang-orang berdosa. Bahasa Inggrisnya adalah separatis, artinya orang-orang yang terpisah dari pergaulan dengan orang-orang berdosa, karena mereka merupakan orang-orang yang agamawi, orang-orang yang religi, orang-orang yang memegang teguh hukum Taurat, sehingga mereka merasa mereka tidak bisa, tidak layak untuk berhubungan dengan orang-orang lain di luar mereka, pada umumnya orang-orang berdosa. Inilah kenapa Yesus menggambarkan tentang kehidupan orang Farisi yang memisahkan diri dengan orang-orang berdosa. Kemudian kita lihat ayat selanjutnya. Ayat ke-12, Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Pernyataan Yesus sangat jelas di sini ketika berhadapan dengan orang-orang Farisi yang berkata kepada murid-murid Yesus, dan Yesus mendengar tentang hal tersebut. Kemudian Yesus berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib." Artinya, Anda mungkin orang sehat, Anda mungkin adalah orang benar, Anda menganggap diri Anda lebih benar daripada orang-orang lain, dan Anda adalah orang-orang yang tidak berdosa. Anda orang Farisi adalah orang-orang yang melakukan hukum Taurat, bahkan nyaris sempurna. Ada 600 lebih aturan hukum Taurat yang mereka lakukan, yang orang-orang Farisi lakukan. Dan Yesus berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib. Engkau orang sehat. Engkau orang yang tidak memerlukan kasih karunia. Engkau orang yang tidak memerlukan apa-apa lagi. Sebab kau sehat dan kau tidak memerlukan dokter. Tapi hari ini aku datang ke rumah Matius." Yesus berkata dengan gaya bahasa yang saya jabarkan sendiri. "Dan aku melihat orang-orang sakit." Kata sakit di sini adalah kakos, artinya buruk secara fisik atau moral. Orang yang salah, orang yang sakit, orang yang jahat, orang yang sedih, orang yang sengsara, orang yang tidak berharga, bejat, dan orang yang berbahaya. Itu arti kata sakit. Bukan sekedar sakit secara fisik, tetapi penjelasan yang saya gambarkan tadi adalah orang-orang yang sakit yang Yesus katakan bahwa mereka membutuhkan tabib, mereka membutuhkan dokter, mereka orang-orang berdosa yang membutuhkan pertolongan. Di dalam ayat ke-13. "Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan.
Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Dengan pernyataan Yesus yang cukup membuat orang Farisi tersindir adalah, engkau bisa saja hafal seluruh hukum Taurat, engkau bisa saja berlaku dengan sangat religius, tetapi sesungguhnya yang Allah Bapa kehendaki adalah belas kasihan. Bahasa Yunani-nya adalah elehos, yaitu kasih sayang yang aktif, yang lembut, yang penuh dengan belas kasihan. Dan bukan persembahan. Persembahan berbicara mengenai pengorbanan, persembahan dalam api-apian. Seluruh hukum Taurat kebanyakan berbicara mengenai persembahan. Persembahan kepada Allah, persembahan untuk menghapus dosa dan sebagainya. Dan Yesus menunjukkan bahwa belas kasihan lebih tinggi daripada persembahan-persembahan yang bisa diberikan manusia. Yesus juga mengutip di dalam Amsal 21 ayat 3. Berbunyi seperti ini, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Hosea 6 ayat 6 juga menyatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Kemudian 1 Samuel 15 ayat 22. Pada waktu Samuel berurusan dengan Saul, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Mika 6 ayat 8 juga menyatakan seperti ini, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Saudara, ayat-ayat ini sangat meneguhkan bahwa yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Saudara, kita harus seimbang. Persembahan memang harus dilakukan, tetapi harus dilandasi dengan belas kasihan. Sebab tanpa kasih, sebab tanpa belas kasihan, persembahan, pengorbanan, apapun yang kita lakukan, itu tidak berguna. 1 Korintus 13 juga menyatakan itu. Sekalipun kita bisa berkata-kata dengan bahasa manusia dan bahasa malaikat, sekalipun kita bisa bernubuat, melakukan banyak mujizat, bahkan membagi-bagikan hidup ini, bahkan menyerahkan tubuh untuk dibakar, kalau kita tidak memiliki kasih, sama sekali tidak ada bergunanya. Saudara, Yesus menempelak orang-orang Farisi. Yesus menyindir dengan keras orang-orang Farisi yang lebih mengutamakan pemberian-pemberian dibanding kasih dan belas kasihan itu sendiri. Kalau kita lihat contoh di dalam kisah tentang seorang anak bungsu dan anak sulung, di dalam Lukas 15 ayat 11, yang menggambarkan, menceritakan tentang anak bungsu yang meminta harta warisan ayahnya dan kemudian berfoya-foya, kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa, sehingga akhirnya dia berkata, di dalam keputusasaannya, dalam kemiskinan, dalam kehancurannya, dia berkata, aku akan kembali pulang ke rumah bapakku, karena di rumah bapakku banyak pegawai-pegawai bapakku hidup dengan senang, dan mudah-mudahan aku bisa diterima sebagai pegawai bapakku. Akhirnya anak bungsu itu pulang. Apa yang bapaknya lakukan pada saat melihat anak bungsu itu di kejauhan? Saudara, kalau bapak ini adalah orang Farisi, dia akan membatasi jarak dengan anaknya. Dia akan tidak pernah bisa menerima anak yang sudah berdosa, yang tidak layak, yang jahat, yang cabul, yang bejat. Anak yang berdosa, yang tidak ada bisa lagi masuk dalam rumah dan tinggal di kalangan orang-orang yang benar. Kalau seandainya bapaknya adalah orang Farisi, kisah ini tidak pernah mungkin terjadi. Tapi puji Tuhan, Bapa yang menyambut anak bungsu itu adalah gambaran Bapa di surga, adalah gambaran Yesus Kristus sendiri. Dikatakan bahwa anaknya berkata, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku, dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa
terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekas bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikan itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu tambun, sembelihlah itu, dan mari kita makan dengan bersukacita. Sebab anakku telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Saudara, Bapa yang baik adalah Bapa yang menerima. Bapa yang bisa membuat hubungan kembali terjalin dengan baik. Gambaran Yesus Kristus dengan orang Farisi. Ketika orang berdosa sampai datang kepada Tuhan, Yesus membuka hubungan dengan orang-orang tersebut. Dan mereka diterima kembali di dalam kerajaan surga. Berbeda dengan sikap orang-orang Farisi yang membatasi jarak, yang membatasi hidup mereka. Dan mereka menganggap hidup mereka lebih benar dan lebih kudus. Sehingga mereka kehilangan kasih karunia itu sendiri. Padahal yang Tuhan tuntut adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Dari cerita tentang anak bungsu ini dan Bapa, kita bisa melihat gambaran Bapa sesungguhnya bahwa Allah menerima orang-orang yang tidak layak sekalipun. Saudara, kita lihat bahwa anak bungsu ini yang penuh dengan dosa, dia berlari. Ketika seorang yang berdosa bertemu, menyadari keadaannya, dan bertemu dengan kasih karunia Tuhan, dia akan berbuat apapun juga, saudara. Dia akan merendahkan dirinya sampai ke bawah, dan dia akan lakukan apapun juga agar dia bisa diterima kembali. Dia berkata, "Saya akan menjadi orang suruhan Bapakku, dan tidak menjadi anak pun tidak apa-apa." Itulah hati seorang berdosa yang merindukan pertobatan, yang merindukan pemulihan dalam dirinya. Saudara, kita lihat ayat selanjutnya tentang anak sulung. Bukankah anak sulung itu marah ketika dia mendapati bapaknya memberikan pesta buat adiknya yang telah berbuat dosa dan kembali? Gambaran yang sama dengan orang Farisi. Orang Farisi marah ketika Yesus mendemonstrasikan kasihnya kepada orang-orang berdosa. Orang-orang Farisi marah. Dia berkata, orang berdosa tidak layak. Dia sudah jahat, dia sudah berdosa, dia sudah banyak berbuat hal yang jahat. Dia sudah banyak berbuat hal yang merugikan saya. Dia sudah banyak berbuat hal yang sangat-sangat tidak bisa diampuni lagi dosanya. Tapi kenapa Tuhan yang katanya adalah suci, Yesus yang katanya adalah kudus, Yesus yang katanya adalah datang untuk mengenapi hukum Taurat, mau bergaul dengan orang-orang berdosa dan menerima dia? Saudara, bukankah seringkali kita sebagai orang-orang percaya, ketika kita melihat kejahatan yang merajalela, ketika kita melihat orang-orang jahat yang terus bertumbuh dengan baik, dan orang-orang jahat itu pada saat mereka berjumpa dengan kasih karunia Tuhan, mereka bertobat, dan kita menjadi marah. Kita menjadi marah. Banyak kali kita, orang-orang percaya, melakukan hal tersebut. Tidak ubahnya kita seperti anak sulung yang marah ketika Bapa menerima orang-orang berdosa. Ketika Bapa menerima pertobatan orang-orang berdosa, kita lebih melihat dosa mereka yang besar. Kita lebih suka melihat dosa yang begitu besar, kerugian kita yang begitu besar, sakit hati kita yang begitu besar karena perbuatan orang berdosa tersebut. Kita lebih suka melihat, menyoroti tentang dosa yang besar daripada orang tersebut. Tetapi cara pandang Allah berbeda, cara pandang Yesus berbeda. Yesus melihat hati. Yesus melihat kasih lebih besar dibanding pelanggaran. Yesus melihat kasih lebih besar dibanding dosa itu sendiri, sehingga dia sanggup menutupi pelanggaran-pelanggaran. Saudara, kisah kedua tentang Yunus. Saudara bisa tahu, pada saat Yunus harus lari daripada panggilannya, dia tidak suka Niniwe bertobat. Niniwe adalah kota yang berdosa, sangat besar dosanya. Dan Yunus sebagai orang yang benar menganggap memang dia, orang-orang Niniwe, kota Niniwe
patut mendapat hukuman Allah. Sehingga pada saat Allah memanggil Yunus untuk memberi pertobatan buat Niniwe, Yunus lari jauh daripada hadirat Tuhan. Memang Yunus kembali lewat rencana Tuhan, lewat ikan besar Yunus kembali ke Niniwe dan memberitakan 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Kemudian apa yang terjadi? Rajanya, orang-orang Niniwe, rakyat Niniwe, bahkan seluruh hewan-hewan Niniwe berkabung, berpuasa, merendahkan diri, duduk di atas abu. Ketika seorang berdosa menyadari dosanya dan mau kembali kepada Tuhan, mau kembali menyadari keberadaan dosanya dan sungguh-sungguh merendahkan diri. Respon orang berdosa ini sangat luar biasa. Bahkan Raja yang agung, dia turun dari singgasananya. Artinya, dia melepaskan keagungannya. Bukan sekedar turun, tapi dia mengoyakkan bajunya dan duduk di atas abu. Saudara, ini suatu tindakan merendahkan diri yang sangat luar biasa untuk memohon pertobatan, memohon pengampunan dari Tuhan. Saudara, dan Allah disenangkan dengan kondisi ini, dengan hal ini. Tetapi Yunus, bukankah dia marah karena Allah berhasil memberikan keselamatan buat kota Niniwe? Bukankah Yunus akhirnya marah ketika Allah berbuat baik mengasihi penduduk kota yang berdosa? Yunus terlebih suka melihat dosa yang besar. Yunus lebih suka melihat penghukuman Tuhan buat orang-orang berdosa. Tapi Allah lebih suka melihat pertobatan orang-orang berdosa. Allah yang adalah kasih itu sendiri yang diwujudkan dengan Yesus Kristus yang datang ke dunia. Yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Bukan sekedar engkau menuruti hukum Taurat. Aku datang memberikan hukum, tapi juga aku datang memberikan kasih karunia yang melimpah-limpah. Saudara, dari kisah ini kita bisa melihat, kita bisa mencontohkan karakter Yesus yang penuh dengan belas kasihan yang aktif. Belas kasihan yang aktif dengan lemah lembut datang, dan orang berdosa yang diterima Yesus pun menyerahkan hidup mereka dalam tangan Tuhan, sehingga keselamatan terjadi. Saudara, hari ini kita belajar, jangan menjadi seperti orang Farisi. Jangan menjadi seperti Yunus yang marah. Jangan menjadi seperti kakak sulung yang marah karena adiknya yang berdosa balik kembali ke rumah Bapa dan diadakan pesta oleh Bapa. Saudara, Anda dan saya, mungkin kita sudah lewati masa-masa di mana kita dipanggil Tuhan dalam keadaan berdosa dan kita sekarang hidup dalam kebenaran, hidup dalam pengudusan, hidup dalam kasih karunia Tuhan yang melimpah. Tapi ingatlah, ketika kita menghadapi orang-orang yang lain yang berdosa, orang-orang lain yang merugikan kita, yang menghancurkan harga diri kita, orang-orang lain yang merendahkan kita, bukankah yang terbaik kita berdoa kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan, dan memohon belas kasihan Tuhan turun atas orang tersebut? Lewat hidup kita yang mengampuni, lewat hidup kita yang membuka hubungan buat orang-orang tersebut. Ketika orang tersebut datang kepada kita meminta maaf, meminta pengampunan, mari saudara, buka hatimu lebar-lebar untuk memberikan pengampunan kepada orang-orang tersebut, sehingga kasih karunia Tuhan turun dan memulihkan hubungan yang ada. Saudara, Yesus mendemonstrasikan kasih Bapa kepada orang-orang berdosa. Saudara dan saya, tidak seharusnya kita marah menghadapi orang-orang berdosa di luar sana. Orang-orang yang di dalam pemikiran kita tidak layak lagi menerima pengampunan karena dosa begitu besar. Siapakah kita, saudara, yang mau menjadi hakim buat saudara-saudara kita? Bukankah penghakiman itu, pikiran-pikiran itu, kita harus serahkan kepada Dia, hakim yang adil, yang menghakimi dengan seadil-adilnya. Saudara, jangan hakimi saudaramu dengan pikiranmu. Jangan hakimi saudaramu dengan perkataanmu. Jangan hakimi mereka karena apa yang mereka lakukan, perbuatan-perbuatan jahat yang mereka lakukan. Yesus saja menerima mereka dan membuka hubungan dengan mereka. Siapakah kita?
Kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah murid-murid Kristus, dan harus kita melakukan apa yang Yesus lakukan. Satu hal yang terpenting adalah 1 Yohanes 4 ayat 18 mengatakan seperti ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Saudara, kita harus berani. Terus berani membuka diri kita, memulai suatu hubungan seperti Yesus yang membuka dirinya, memulai suatu hubungan dengan orang-orang berdosa, menyelamatkan mereka yang terhilang. Jiwa-jiwa yang terhilang diselamatkan. Dan pada saat mereka bertemu dengan pertobatan itu, saat orang berdosa menyadari keberadaannya dan mereka bertobat, mereka datang pada Tuhan Yesus. Yesus menerima. Yakobus 2 ayat 13 juga berkata, sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Puji nama Tuhan Yesus. Kalau Anda dan saya memiliki karakter Yesus yang penuh dengan belas kasihan, affinity, compassion, kita bisa selamatkan jiwa-jiwa yang terhilang, saudara. Bukan lagi berpikir menyoroti seberapa besar dosa mereka sehingga tidak bisa diampuni, tapi berpikirlah seperti Yesus berpikir dan bertindak. Seberapa besar kasih karunia Allah yang Tuhan telah limpahkan kepadaku. Dahulu aku buta, dahulu aku tersesat, dahulu aku penuh dengan lumpur dosa. Bukankah Yesus sendiri yang menerima aku apa adanya dan memberikan aku tempat yang layak ada dalam kerajaan surga? Aku pun demikian. Aku juga bisa menerima orang-orang yang telah menyakitkan hatiku, yang telah banyak berbuat kesalahan, yang bahkan dalam pemikiran, pandangan, penghakimanku sendiri, orang ini sesungguhnya tidak layak disebut manusia karena perbuatan begitu jahat. Tapi Yesus tidak mengajarkan itu, saudara. Dia mengajarkan pengampunan. Dia mengajarkan kasih. Dia mengajarkan penerimaan. Dia mengajarkan pertobatan. Kalau Yesus bisa lakukan itu, Anda dan saya juga bisa lakukan itu. Yang terakhir, ada satu kesaksian. Pada waktu beberapa tahun yang lalu, ketika kami ada di gereja Season City, ada orang yang datang, anak muda, kakinya terluka, kakinya kesleo. Orang ini adalah orang yang bukan orang anak gereja, bukan orang yang ada di gereja, tapi dia dibawa oleh temannya, dan orang ini memang punya kelakuan yang tidak baik, yang buruk, yang liar hidupnya. Dan pada saat dia datang dan bertemu dengan saya dan istri saya, kemudian kami melakukan tindakan menolong orang tersebut. Ayo kita bawa ke dokter, ayo kita bawa ke Sinse agar kakinya diurut, agar kaki disembuhkan. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Orang-orang di sekitar kami, beberapa orang ya di sekitar kami yang melihat hal tersebut, mereka adalah orang-orang yang ada dalam komunitas gereja, malah berbisik-bisik kepada teman-temannya. Ngapain tuh si Koriki, Cijuni menolong orang tersebut? Orang tersebut orang yang berdosa, orang tersebut orang yang jahat, orang luar, orang yang bukan dalam komunitas kita. Tapi buat apa dia menolong orang tersebut? Buat apa capek-capek keluarin uang untuk menolong orang tersebut? Orang itu saja liar, orang itu saja orang yang jahat, orang itu saja orang yang tidak baik. Saya mendengar hal itu, saudara. Dan pada saat saya sedang menyiapkan firman ini, itu terlintas bahwa benar ada orang-orang yang tidak suka pada saat kita mendemonstrasikan kasih Tuhan. Ada orang-orang yang merasa dirinya benar, merasa hanya merekalah yang layak untuk menerima pertolongan dari Tuhan dibanding orang-orang yang jahat, dibanding orang-orang yang liar. Demikian pula kisah tentang Tuhan Yesus dan orang Farisi. Orang Farisi menganggap bahwa hanya merekalah yang layak masuk dalam kerajaan surga karena mereka telah melakukan banyak hal, hukum Taurat dan persembahan-persembahan kepada Allah. Tapi Yesus berkata,
Belajar dari arti firman ini. Yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Demikian firman Tuhan saudara. Mari kita menjadi orang-orang yang memiliki karakter Kristus, sebab kita adalah anak-anak Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Tuhan, terima kasih buat berkat firman-Mu. Kami telah dengar, kami telah mengerti Tuhan Yesus kebenaran firman Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang memiliki karakter Allah, karakter Yesus dalam hidup kami. Engkau sebagai guru kami, Engkau yang mengajar kami untuk bertindak berlaku dengan adil dan benar Tuhan Yesus. Bukan berdasarkan kebenaran kami, tapi berdasarkan kasih karunia yang Tuhan berikan buat kami. Bila kasih-Mu penuh buat setiap kami Tuhan, sehingga kami bisa menjadi alat Tuhan untuk mengasihi orang-orang lain. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Aku berdoa dan mengucap syukur. Biarlah berkat dari Allah Bapa di surga, kasih karunia di dalam nama anaknya tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuat dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara dari hari ini sampai Tuhan datang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.